1087. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sawwu sufufakum, luruskan, ratakan, samakan saf-saf kalian. Wa inna taswiyatas saf, karena lurusnya saf, min tamamis salat, merupakan bagian dari kesempurnaan sholat. Berarti untuk kesempurnaan sholat ada banyak. Salah satunya lurus dan rapat saf. Wa fi riwayatin fa inna taswiyatas sufuf min iqamatis salat. Ada lafaz yang berbeda. Yang ini lafaz Bukhari, artinya sama. Lurusnya saf merupakan kesempurnaan tegaknya salat, dan dua-duanya sahih. Dari sini kita tahu bahwa hadis Nabi bisa berubah lafaznya. Sama persis, satu hadis, dua perawi, satu Bukhari, satu Muslim, berbeda lafadznya. Ini yang tidak mungkin ada pada Al-Quran. Al-Quran tidak mungkin lafadznya berbeda. Lafadz Al-Quran sama persis. Maka berubah sedikit bukan Al-Quran. Maka kalau ada orang yang bertanya dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, apakah ini ayat Al-Quran? Tentu jawab kita, bukan ayat Al-Quran. Karena ayat Al-Quran tidak bisa dirubah lafadznya menjadi bahasa Indonesia, menjadi bahasa Jawa, tidak bisa. Sudah bukan ayat Al-Quran lagi. Adapun hadis, ya, luruskan saf kalian, karena lurusnya saf merupakan bagian dari kesempurnaan sholat. Apakah ini hadis? Ya, ini hadis. Walaupun Nabi tidak pernah berbicara persis seperti lafaz itu. Ya, tentu Nabi nggak tahu lurus itu apa, rata itu apa, karena Rasulullah bukan orang Indonesia. Tetapi tetap dikatakan hadis, walaupun lafaznya berbeda. Adapun ayat Al-Quran, jangankan berubah menjadi bahasa Indonesia, masih bahasa Arab, tetapi lafadznya berbeda, maka sudah bukan Al-Quran lagi. Karena ayat-ayat Al-Quran adalah firman Allah, mukjizat. Fikul hadis, yang bagi alal imam ay ya'muru an-nasa bi taswiyatis sufuf qabla asy-syuru'i fi shalah. Wajib bagi imam memerintahkan para makmum untuk meluruskan saf sebelum masuk salat. Wajib. Maka jika imam diam saja, berdosa dia. Kecuali makmum sudah faham, nanti akan datang keterangan. Nabi diam ketika beliau menyangka para makmum sudah faham. Enggak tahunya ada yang tidak faham, lalu beliau marah. Yang kedua, al-amru bi taswiyatis sufuf wa iqamatiha yakunu ba'da iqamatis salat. Memerintahkan untuk meluruskan saf, merapikan saf itu setelah apa? Setelah koma. Setelah koma. Maka keliru. Ada satu firqah besar termasuk di negeri kita ini, mereka rapat dulu, lurus dulu. Imam sudah depan, baru qomat. Baru qomat. Ini jelas menyalahi sunnah. Secara sunnah, qomat dulu. Setelah qomat, imam maju ke depan, diikuti para makmum,
Bahkan ada riwayat, jangan kalian berdiri sebelum melihat aku, Rasulullah sebagai imam. Mereka melakukan kesalahan ini. Ada lagi yang salah, imam duduk. Imam terus duduk di situ. Padahal qomat sudah selesai dan para makmum sudah siap berdiri. Imam masih duduk di situ. Terakhir dia ke depan. Ada seperti itu, jelas ini juga menyalahi sunnah. Yang terakhir, taswiyatus sufufi juz'un min salatil jamaah. Meluruskan saf ini merupakan bagian dari kesempurnaan salat berjamaah. Kita lanjutkan 1088. Wa anhu an Anas radhiyallahu an qala, dia berkata, uqimatis shalah, salat telah diqomatkan, sudah dikumandangkan qomat. Fa aqbala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biwajhihi, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan wajahnya menghadap ke kami. Berarti beliau menghadap makmum, betul-betul menghadap makmum dan membelakangi kiblat. Faqala, lalu beliau bersabda, aqimu sufufakum wa tarassu, luruskan saf kalian, rapatkan saf kalian. Fa inni arakum min wara'i dhahri, sungguh aku melihat kalian dari belakang punggungku. Salah satu mukjizat Nabi, beliau bisa melihat saf-saf para makmum dari belakang punggung beliau. Walaupun beliau membelakangi para makmum ketika sholat, beliau masih melihat. Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan lurus dan rapat ketika sholat itu dari awal sampai akhir. Dari awal sampai akhir dilihat oleh Nabi ketika Nabi sholat, walaupun Nabi membelakangi beliau. Sebab kalau para sahabat, terutama saf pertama, tidak lurus, tidak rapat di rakaat kedua, rakaat ketiga dan seterusnya, tentu selesai salam Nabi akan bicara. Selesai salam Nabi akan bicara, kenapa tadi kalian di rakaat kedua, ketiga dan seterusnya tidak lurus, tidak rapat? Kenapa kalian lurus rapat hanya di rakaat pertama ketika aku lihat? Tapi tidak ada pertanyaan seperti itu ketika Nabi selesai sholat. Ada seseorang yang suka berdakwah, mengaku bermanhaj salaf, dia mengatakan pikiran aneh seperti itu. Dia mengatakan lurus dan rapat, bahu menempel bahu, mata kaki menempel mata kaki, itu hanya di awal saja. Di rakaat pertama, rakaat kedua, ketiga dan seterusnya tidak perlu lagi. Ini menyalahi hadis ini. Walillahil hamd, setiap kali ada bid'ah, selalu saja ada sunnah yang menjawabnya. Hanya kadang kita tidak tahu. Inilah pentingnya kita terus belajar ilmu, terus belajar ilmu. Nabi melihat para makmum, walaupun Nabi membelakangi para makmum. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa Nabi menyuruh para sahabat untuk terus lurus dan rapat ketika salat, walaupun Nabi membelakangi beliau, walaupun imam sudah tidak bisa memantau lagi, mengecek lagi karena sudah sholat. Ini riwayat Imam Bukhari. Adapun riwayat Imam Muslim semakna tapi lafadznya berbeda. Di riwayat lain di Bukhari, wa kana ahaduna yulziku mankibahu bimankibi sahibihi,
wa qadamahu bi qadamih. Salah seorang dari kami menempelkan pundaknya ke pundak sebelahnya dan menempelkan kodamnya di kodam sebelahnya. Kodam itu telapak kaki. Tentu yang dimaksud telapak kaki yang samping. Ya, nah tidak mungkin telapak kaki yang bawah saling menempelkan. Kita tidak bisa membayangkan gimana bisa sholat seperti itu. Maksudnya kodam di sini telapak kaki yang samping. Yang samping kanan untuk kaki kanan dan yang samping kiri untuk kaki kiri. Itu ditempelkan dari depan ke belakang. Atau dengan istilah lain ya mata kaki. Dengan melakukan kodam dengan kodam tadi, otomatis mata kaki akan menempel. Ini yang dilakukan oleh para sahabat ketika mereka disuruh oleh Nabi untuk meluruskan dan merapatkan saf, dan Nabi ridha, Nabi diam. Ini menunjukkan bahwa Nabi membenarkan perbuatan para sahabat. Ketika para sahabat melakukan hal tersebut kok salah, tentu Nabi tidak mungkin diam. Tentu Nabi akan berkata, jangan terlalu rapat ya rapat tapi nggak nempel kayak gitu, ya biasa sajalah. Nggak usah terlalu berlebihan, ya. Yang penting jangan terlalu renggang. Setengah meter atau 10 cm, 15 cm, ya. Jangan terlalu menempel seperti itu. Tentu Nabi akan bersabda seperti itu. Tidak ada riwayat itu. Berarti Nabi mengiyakan, Nabi membenarkan para sahabat dalam menjalankan, menerjemahkan, menafsirkan perintah Nabi sawu wa'tadilu wa rassu wa saddul khalal. Mereka menerjemahkan perintah Nabi ini dengan menempelkan bahunya di bahu sebelah, pundak sebelah, dan mata kaki ke mata kaki sebelahnya. Ya. Fikul hadis yang pertama, ta'kidu iqamatis sufuf wa taswiyatuha 'inda talabil imam dalik wa fi athna'is salat. Bersungguh-sungguh dalam merapatkan dan meluruskan saf saat diperintahkan oleh imam, dan tentu ini bukan syarat. Ketika kita diimami oleh imam yang tidak paham sunnah, dia diam saja, tidak memerintahkan lurus rapat, apakah kita harus lurus, harus rapat? Tetap harus lurus, harus rapat. Tidak menunggu perintah imam. Dan perintah imam di sini hilang alasan, sehingga ketika imam melihat para makmum sudah paham, sudah lurus, sudah rapat, tentu imam tidak wajib lagi untuk menyuruh, sebagaimana keterangan hadis setelah ini. Wa fi athna'is shalah, dan di tengah-tengah salat, ketika sedang salat imam memerintahkan sesuatu wajib ditaati oleh makmum. Pernah satu ketika Nabi terjatuh dari unta bersama Sofia, kaki beliau terkilir, beliau tidak bisa berdiri sholat, maka beliau sholat sambil duduk. Para makmum awalnya berdiri. Nabi tahu dengan ujung matanya, atau Nabi melihat dengan punggungnya, maka Nabi segera memerintahkan para sahabat untuk duduk. Dari sini keluar hukum bahwa jika imam duduk, maka para makmum harus duduk. Walaupun ada khilaf dalam hal ini, sebagian mengatakan mansukh, karena di akhir kehidupan Nabi, beliau pernah sholat di sebelah kiri Abu Bakar sambil duduk, sementara Abu Bakar mengikuti sholat beliau sambil berdiri, dan seluruh makmum berdiri. Ya. Dan sekaligus dalil bahwa
imam jangan diganti. Kecuali memang tidak ada dan tidak sanggup lagi. Ya, selagi imam yang khusus masih ada, walaupun bisanya cuma dengan duduk, nggak apa-apa, dia yang menjadi imam. Ya, apalagi sekedar serak, sekedar pusing-pusing, sekedar apalah yang ringan, jangan diganti. Tidak bisa berdiri saja, tidak diganti. Isbatu mu'jizatin lin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu yara ashabahu min wara'i dhahri wa yakunu dhalika ad'a lahum fi iqamati as-sufuf. Mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bisa menyaksikan para sahabat, para makmum dari belakang punggung beliau. Ini lebih mendorong para sahabat untuk terus meluruskan dan merapatkan saf. Dan Nabi melihat walaupun beliau membelakangi para makmum. Kemudian an-nafsul bashariyatu ma dama 'alaiha raqibun yarqubuha tuhsinu at-tasarruf wal 'amal. Sifat basyariyah manusia, kalau ada yang mengawasi, maka mereka akan berusaha baik. Oleh karena itu, kita tidak boleh menyombongkan diri. Saya baik bukan karena manusia, saya baik karena Allah. Dimanapun saya berada, mau saya sendirian, saya akan terus taat kepada Allah, tidak akan bermaksiat. Nah, ini sebuah kesombongan. Kita wajib takut terjatuh dalam maksiat. Maka pembahasan yang lalu sudah kita bahas, dilarang safar sendirian. Dilarang safar sendirian karena kita manusia selalu diikuti oleh syaitan. Kalau kita berdua, bertiga minimal ya, berempat, berlima, ada yang kita rasa nggak enak, malu, sungkan, ya kan? Tapi kalau sendiri, maka setan itu akan menggoda. Ya, nah ini salah satu hikmah kenapa kita tidak boleh safar sendirian, kenapa kita tidak boleh tinggal di negeri kafir. Kita tinggal di negeri kafir yang jauh dari masjid, sholat berjamaah, mau melakukan apapun bebas, minum khamr, berzina, ini itu. Ya, maka bersyukur kita ketika di kiri kanan kita sahabat-sahabat kita, ikhwan-ikhwan kita yang faham sunnah, yang saling mengingatkan tentang kebaikan, wajib kita syukur. Taswiyatus saffi yakunu bi ilzakil mankibi bil mankibi wal qadami bil qadam. Meluruskan, merapatkan saf itu dengan menempelkan pundak dengan pundak, al-qadam dengan al-qadam. Jadi sudah ada tafsirannya, tidak usah menafsirkan sendiri, sudah ada contohnya. Salah satu nikmat Islam bahwa Islam ini sudah dijalankan oleh pendahulu-pendahulu kaum muslimin. Maka tidak perlu lagi kita mengarang-arang sendiri. Tidak perlu lagi kita menerjemahkan sendiri, menafsirkan sendiri. Lihat, sudah cukup apa yang dilakukan oleh para sahabat. Sebaik-baik tafsiran, sebaik-baik terjemahan, sebaik-baik pemahaman. Apa yang diucapkan oleh Allah, apa yang diucapkan oleh Rasulullah sudah difahami oleh para sahabat. Kita ikuti pemahaman para sahabat. Jangan kita ngarang-ngarang sendiri. Ya, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Rabbmu, sembahlah Allah sampai kamu yakin. Apa yang dimaksud dengan yakin? Apa kata para sahabat tentang yakin? Kita ikuti. Jangan kita bikin-bikin sendiri, jangan kita ngarang-ngarang sendiri. Kalau ngarang sendiri, jadilah apa yang terjadi.
Tarekat-tarekat sufiyah meyakini yakin sebagai yakin tidak ragu-ragu lagi. Maka orang yang sudah yakin betul dengan keberadaan Allah, makrifat istilah mereka, maka sudah tidak wajib lagi menyembah Allah, sudah tidak wajib lagi sholat, karena kita disuruh sholat, puasa, menyembah Allah sampai yakin. Kalau sudah yakin, tidak perlu lagi. Ini pemahaman mereka yang tidak mengikuti pemahaman para sahabat. Lihat pemahaman para sahabat. Para sahabat memahami, meyakini bahwa yakin di sini yang dimaksud adalah mati. Maka sembahlah Allah sampai kamu yakin. Yang dimaksud sembahlah Allah sampai kamu mati. Inilah pemahaman para sahabat. 1089. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. Luruskan, rapatkan saf-saf kalian, atau Allah akan merubah wajah-wajah kalian. Lihat, dosa besar orang-orang yang tidak meluruskan dan merapatkan saf, sampai diancam oleh Nabi, Allah akan merubah wajah mereka. Dan pernah terjadi di muka bumi ini wajah-wajah yang berubah. Wajah manusia berubah menjadi wajah kera dan babi. Pernah terjadi di muka bumi ini. Jangan sampai kita seperti mereka, bangsa al-Yahud. Maka taatilah Allah, luruskan, rapatkan saf kita, agar wajah kita tidak akan dirubah, dibalik. Wa fi riwayatin li Muslim anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusawwi sufufana. Ini riwayat Muslim. Rasulullah biasa meluruskan, merapatkan saf-saf kami, hatta ka'annama yusawwi bihal kidah, sampai seolah-olah Nabi meratakan kidah. Kidah itu benda yang harus rata. Kalau tidak rata, tidak lurus, maka tidak akan masuk di nabel, anak panah. Hatta ra'a anna qad aqalna anhu, hingga akhirnya beliau menyangka bahwa kami telah faham. Qad aqalna, kami telah faham, karena bukan sehari dua hari, mungkin sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun. Kami faham, lurus, rapat, bahu menempel bahu sebelah, mata kaki menempel mata kaki sebelah. Itu dilihat oleh Nabi sehari-hari, kan sehari 5 kali. Thumma kharaja yawman, maka satu hari beliau keluar mengimami salat. Faqama hatta kada yukabbir, lalu beliau berdiri dan beliau hampir-hampir mau bertakbir. Hampir-hampir beliau mau bertakbiratul ihram. Fara'a rajulan badiyan sadruhu, tiba-tiba beliau melihat seorang laki-laki dadanya menonjol lebih dari yang lain, lebih depan dari yang lain. Berarti tidak rata, tidak lurus. Minas saf, berarti di depan saf, maju, mungkin beberapa senti. Maka lalu Nabi bersabda, ibadallah, wahai hamba Allah, la tusawwunna sufufakum, hendaklah kalian meluruskan, merapatkan saf, aw la yukhalifanna Allahu baina wujuhikum, atau wajah-wajah kalian akan dirubah, akan dibalik. Ancaman dari Allah terhadap orang-orang yang safnya tidak lurus, tidak rapat. Di riwayat lain dikatakan, perawi hadis ini Nu'man bin Bishir mengatakan, aku melihat Nabi marah sekali. Belum pernah aku melihat Nabi semarah hari itu. Inilah Nabi SAW marah karena Allah, ghadban lillah, bukan marah karena pribadi beliau.
muttafaqun alaih fi kull hadis. Taswiyatus sufufi huwa i'tidalul qamati wa saddul khala'. Taswiyatus sufuf, meluruskan, merapatkan saf sehingga saf itu menjadi sempurna dan baik, itu adalah dengan lurus, dengan rapat, dan saddul khala', tidak ada celah. Tidak ada celah. Lurus. Jangan sampai ada yang ke depan, jangan sampai ada yang ke belakang, lurus. Wuqu'ul wa'idi min jinsil jinayah wa hiya al-mukhalafah wa ala hadha fa huwa wajibun wa tafritu fihi haram. Adanya ancaman wajah dibalik, yang belakang jadi depan, yang depan jadi belakang. Kayak apa orang seperti itu? Ya. Jadi wajahnya sejajar dengan punggungnya, wajahnya membelakangi perutnya, dibalik, dirubah. Ini menunjukkan bahwa meluruskan dan merapatkan saf itu wajib. Wajib. Maka tidak lurus, tidak rapat, berdosa, dosa besar. Antum masih ingat, dosa besar adalah dosa yang disertai ancaman. Ini jelas ada ancamannya, berarti besar. Bukan hal sepele. Yang penting sholat, yang penting jamaah, yang penting udah ke masjid, ngapain mesti begitu-begitu. Ini dia tidak paham. Ya, ini orang yang sudah datang ke masjid berjamaah diancam seperti itu. Bagaimana yang tidak berjamaah? Bagaimana yang tidak sholat? Sudah sholat, sudah berjamaah di masjid, masih terancam dengan ancaman keras, wajahnya dibalik. Ada lagi kalau dia mendahului imam, maka wajahnya akan dirubah menjadi, kepalanya akan dirubah menjadi kepala keledai. Ancaman yang sangat keras. Padahal dia sholat, padahal dia berjamaah. Bagaimana kalau dia tidak berjamaah? Bagaimana kalau dia tidak sholat? Maka sholat adalah sesuatu yang sangat besar di dalam Islam. Ya. Sampai ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa meninggalkan sholat kafir. Meninggalkan sholat kafir. Sementara tidak ada ulama yang mengatakan meninggalkan puasa kafir, tidak zakat kafir, tidak haji kafir, tidak ada. Apalagi minum khamar kafir, berjudi kafir, berzina kafir, tidak ada. Kecuali anak-anak muda Khawarij yang tidak paham apa-apa terhadap ajaran Islam ini, hanya bermodalkan semangat saja. Adamu taswiyatis sufuf yuaddi ila al-ikhtilaf, wal ikhtilafu yuaddi ila iqa'il adawati wal baghdha wa ikhtilafil qulub. Tidak lurus dan tidak rapat dalam saf salat, ini menyebabkan perselisihan. Sementara perselisihan menyebabkan permusuhan, saling benci, dan menyebabkan hati tidak saling mencintai. Berarti persatuan kaum muslimin diawali dengan lurus dan rapat dalam saf salat. Jangan mimpi kaum muslimin akan bersatu ketika kaum muslimin saf salatnya belum lurus, belum rapat sebagaimana yang dicontohkan oleh para sahabat ridwanullah alaihim. Lihat para sahabat dalam peperangan, lihat, kan pernah terjadi peperangan antara sahabat, tetap mereka adil, tetap mereka berbuat adil, tetap saling mencintai. Padahal dalam peperangan kelompok Ali dengan kelompok Muawiyah, ya kan, dan akhirnya selesai. Bandingkan dengan perselisihan kaum muslimin hari ini, tidak kunjung selesai. Perselisihan antara Ali dengan Muawiyah selesai dengan dibaiatnya Muawiyah oleh siapa? Oleh Hasan.
oleh Hasan, persis yang disabdakan oleh Nabi beberapa puluh tahun yang lalu, 30, sekitar 30 atau 33 tahun yang lalu. Nabi bersabda bahwa anakku ini, Hasan yang dimaksud, Hasan bin Ali, akan menjadi pendamai dua kelompok kaum muslimin. Dan terjadi setelah kira-kira 30 tahun setelah itu. Selesai. Kenapa? Karena para sahabat mempunyai dasar yang bisa menyebabkan mereka saling mencintai, saling bersatu, yaitu lurus dan rapat dalam shaf salat, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi SAW. Ahamiyatu taswiyatus sufuf fi salat wa annahu yukthiru ala waqi'il ummati wa allafatha. Pentingnya lurus dan rapat dalam shaf salat, dan ini bisa mempengaruhi persatuan umat, melembutkan hati umat, dan ini menampar orang-orang yang mengatakan bahwa di dalam Islam ini ada qasrun, ada lubab, ada inti, ada kulit. Ada kulit, ada inti. Ada orang-orang hizbiyin, harakiyin yang mabuk persatuan Islam, tapi tidak berdasarkan sunnah. Mereka mengatakan di dalam Islam ini ada qasrun, ada lubab, ada kulit, ada inti. Yang harus dipertahankan, dinomorsatukan inti. Kulit nanti dulu. Pakaian isbal atau tidak, itu kulit saja. Salat lurus rapat, itu kulit saja. Ya. Bagaimana tayamum, bagaimana wudu, bagaimana darah haid, darah istihad, ini kulit-kulit saja. Makan dengan tangan kanan, jangan dengan, ini kulit saja. Nah, ada intinya. Apa inti ajaran Islam? Suka-suka mereka, tergantung mereka ini sedang mabuk apa. Nah, kalau mabuk persatuan, intinya persatuan. Mabuk khilafah, khilafah. Mabuk jihad, jihad. Ya, mereka mengikuti apa yang menjadi mailul qulub mereka. Ya, beda dengan Nabi, para sahabat, para ulama semua dibahas. Jihad dibahas, khilafah dibahas, fikih dibahas, darah haid dibahas, tayamum dibahas. Mereka tidak. Ada kelompok yang pembahasannya gak jauh dari jihad. Asal ceramah jihad, jihad. Sampai khutbah nikah larinya ke jihad. Karena memang seolah Islam itu nggak ada yang lain kecuali jihad. Ada yang khilafah, asal ketemu orang ceramah tentang khilafah, khilafah, seolah tidak ada yang lain selain khilafah. Beda dengan salat. Khilafah memang ada pembahasannya tentang siasat syariah, tentang muamalah ada, darah haid juga ada, tayamum juga, semuanya dibahas oleh ulama-ulama kita. Dan mereka tidak pernah membagi ini qasrun, ini lubab, ini inti, ini kulit, tidak ada. Semua apa yang ada dalam Islam adalah penting. Tidak ada yang tidak penting. Masih ingat antum Imam Ahmad marah ketika ditanya oleh seseorang tentang sebuah hadis, lalu Imam Ahmad mencari berjam-jam di musnad beliau. Musnad beliau kan terkenal musnad yang paling sulit karena tidak ada bab, tidak ada judul, iya kan? Nggak ada bab sholat, bab puasa, nggak ada, campur aduk. Yang ada musnad Abu Bakar, hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakar. Musnad Umar, hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Umar. Tentu macam-macam. Sulit dicari. Ya. Maka tampillah seorang alim, Abdurrahman Al-Banna, yang membuat tartib musnad Ahmad. Ya, Fathur Rabbani nama kitabnya. Dia ulama, ya. Sayang anaknya tidak mengikuti jejak ayahnya. Hasan Al-Banna lebih tertarik kepada pergerakan. Padahal ayahnya alim, ya, sibuk dengan ilmu. Sebaik-baik kesibukan adalah sibuk dengan ilmu. Ya, maka sibukkan diri antum dengan ilmu untuk diamalkan, ilmu untuk diamalkan. Nggak usah sibuk dengan yang lain.
apalagi dengan pilkada sibuk. Ngapain nanti sibuk pilkada? Ya kan? Bahas ini itu nggak usah. Sibukkan dengan ilmu, bahas ayat, bahas hadis, diamalkan. Nggak usah menyibukkan diri dengan fitnah. Ya, nggak usah ikut-ikutan. Lalu orang yang minta Imam Ahmad minta hadisnya ini mungkin merasa kasihan dengan Imam Ahmad. Dia mengatakan, ya sudah Syekh, nggak usah dicari. Ini tidak penting. Nggak terlalu penting. Marah beliau. Jangan engkau katakan dalam agama ini, dalam ilmu ini ada yang tidak penting. Semuanya penting. Semuanya besar. Hatta tentang usolli apa tidak, kunut subuh apa tidak, penting. Menggerakkan jari atau tidak, ini penting. Pembahasan ini pembahasan besar. Lebih besar dari pembahasan proyek dunia. Ya, bikin jalan tol 1000 kilo misalnya. Dengan pembahasan tahrikul usbu, besar mana tahrikul usbu? Karena pembahasan ini akan langgeng dinikmati selama-lamanya di surga insyaallah ta'ala. Adapun pembahasan tentang proyek ini, proyek itu hanya dinikmati ketika ada dunia ini. Ketika dia masih hidup di dunia ini, entah berapa puluh tahun. Ya, dan ketika kiamat tiba, sudah tidak ada gunanya sama sekali. Berbeda dengan pembahasan agama ini. Ya, jangan pernah mengecilkan ilmu agama apapun bentuknya. Ya, mau makan itu bismillah, apa bismillahirrahmanirrahim. Jangan katakan ini pembahasan sepele. Tetap harus dibahas. Yang benar bismillah apa bismillahirrahmanirrahim. Kalau Nabi mencontohkan mau makan bismillah, kita ikuti bismillah. Kalau beliau mencontohkan bismillahirrahmanirrahim, kita ikuti. Ini pembahasan agama. Kebenaran milik Allah dan Rasulnya, bukan milik akal kita. Kalau milik akal kita, kita akan mengatakan bismillahirrahmanirrahim. Tentu lebih baik daripada bismillah. Ya. 1090. Wa 'anil Barra' bin 'Azib radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatakhallalu as-saff. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meluruskan saf, memegangi saf, menyentuh pundak-pundak para makmum, min nahiyatin ila nahiyatin, dari ujung ke ujung. Antum bisa bayangkan ya, kan Masjid Nabawi cukup lebar, mungkin entah berapa puluh orang dari ujung ke ujung, mungkin lebih lebar dari masjid ini. Beliau sentuh satu dari ujung ke ujung, ya seperti meluruskan anak panah tadi, ya disentuh dari ujung ke ujung. Yamsahu sudurana, beliau meraba menyentuh dada-dada kami, wa manakibana, dan pundak-pundak kami. Dadanya didorong dikit agar tidak terlalu maju, atau disuruh maju agar lurus dengan sebelahnya. Pundaknya diraba, nempel apa belum. Itulah Nabi SAW dalam meluruskan dan merapikan saf. Wa yaqul, lalu beliau bersabda, la takhtalifu fatakhtalifa qulubukum, jangan kalian berselisih, nanti hati kalian juga ikut berselisih, tidak bersatu, tidak saling mencintai. Wa kana yaqul, beliau juga mengatakan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'ala as-sufufil awwal, bahwa Allah dan para malaikat bersolawat. Itu masih ingat solawat malaikat berupa doa, Salawatnya Allah, tidak mungkin Allah berdoa. Allah berdoa kepada siapa? Salawatnya Allah adalah pujian. Ketika Allah bersalawat untuk Nabi, artinya Allah memuji Nabi. Apa salah satu pujian Allah kepada Nabi? Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sungguh Muhammad, engkau berada pada akhlak yang 'adzim, yang agung. Ini pujian Allah kepada Nabi, ini salawat Allah kepada Nabi.
Di sini Allah dan para malaikat bersolawat untuk orang-orang yang berada di saf pertama, saf awal. Ya. Maka kemarin sudah kita lewati, seandainya kaum muslimin mengetahui keutamaan saf pertama dan mereka berdesak-desakan untuk menuju saf pertama, niscaya mereka akan mengadakan undian. Kan saf pertama cuma 20 orang misalnya, sementara kaum muslimin berjumlah 1000. Gimana ini? Semuanya ingin saf pertama, udah diundi aja dah. Diundi aja. Ini seandainya mereka tahu. Walillahilham, mereka nggak tahu. Ya. Nah, maka antum tidak terlalu sulit masuk ke masjid-masjid untuk berada di saf pertama. Ya, karena mereka tidak tahu. Kalau mereka tahu, akan diundi. Rawahu Abu Dawud bi isnadin hasan. Fikul hadis, ينبغي على الإمام تسوية صفوف المصلين بالقول والعمل قبل الشروع في الصلاة. Wajib bagi seorang imam meluruskan saf dengan ucapan dan perbuatan. Jadi bukan hanya perbuatan saja, bukan hanya ucapan saja, tapi juga perbuatan. Ya, mungkin itu saja, tidak ada soal jawab. Habis bisa kita akhiri. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.